Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Azhara dengan NIM 13046222023 dari Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa itu integrasi nasional dan contoh-contoh kasus disintegrasi yang ada di Indonesia. Sebelumnya, izinkan saya menjelaskan apa itu integrasi nasional. Integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai perbedaan-perbedaan yang ada pada masyarakat sehingga menjadi selaras dalam sebuah bangsa. Integrasi nasional juga akan memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan sehingga integrasi nasional merupakan salah satu tolak ukur persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, integrasi nasional ini sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia yang memiliki banyak sekali keragaman, mulai dari budaya, ras, suku, bangsa, agama, dan bahasa. Integrasi nasional ini juga perlu dipahami oleh semua warga Indonesia. Dengan begitu, meskipun warga Indonesia memiliki budaya, agama, suku, dan bahasa yang berbeda-beda, kita tetap mengakui kenyataan bahwa kita adalah satu. Oleh karena itu, integrasi ini sangat penting dalam membangun suatu bangsa yang makmur dan sejahtera. Sehingga, jika tidak ada integrasi nasional, akan menyebabkan konflik antar budaya, agama, ras, suku, dan bahasa yang akan menyebabkan kekacauan di negara. Sebagai contohnya, konflik agama yang terjadi di Ambon pada tahun 1999. Konflik agama ini sangat berdampak pada kehidupan sosial masyarakat, bahkan hingga saat ini. Konflik agama di Ambon pada tahun 1999 ini memiliki banyak sekali konspirasi. Konflik ini diawali dengan masalah pungutan biaya di Terminal Batu Merah antara seorang pemuda muslim dari wilayah Batu Merah dan supir angkutan umum beragama Kristen di wilayah Merdeka. Persetujuan ini kemudian bertambah memanas dengan dibumbui isu-isu sentimen agama, perang antar desa, dan wilayah yang tidak bisa dihindari. Saling serang menyerang dan bunuh-bunuhan pun terjadi hingga memakan korban jiwa kurang lebih 5.000 korban jiwa. Kejadian demi kejadian pun terus terjadi dengan dihiasi isu-isu sara, bahkan politik di dalamnya. Selain itu, banyak juga hasutan dari orang-orang yang tidak dikenal untuk bergabung pada aksi kerusuhan ini. Muncullah target kekerasan untuk para pendatang muslim dari Bugis, Buton, dan Makassar. Muncullah sekelompok orang bersenjata dengan perlengkapan HT yang mengendarai mobil. Kerusuhan pun terus berkembang menjadi aksi kekerasan brutal yang merenggut ribuan jiwa dan menghancurkan semua tatanan kehidupan bermasyarakat. Konflik tersebut kemudian meluas dan menjadi kerusuhan hebat antara umat agama Islam dan umat beragama Kristen yang berujung pada banyaknya orang yang meregang jiwa. Kedua kubu berbeda agama ini saling serang dan bakar-membakar bangunan serta sarana ibadah. Hal ini pun membuat masing-masing dari umat Islam dan juga umat Kristen yang ada di Maluku melakukan pertahanan diri dan melakukan kekerasan kepada satu sama lain. Dan puncak konflik ini adalah kerusuhan yang terjadi di Tobelo dan serangan terhadap gereja Silo yang berada di tengah pusat kota Ambon pada tanggal 26 Desember 1999. Gereja ini merupakan salah satu gereja Protestan Maluku yang terbesar, namun terbakar habis pada hari selesai perayaan Natal. Sementara itu, pada hari yang sama, umat muslim di Masjid Desa Tobelo terbunuh hampir 800.000 orang oleh orang Kristen. Adanya serangan ini membuat antara kedua umat tersebut terlibat lebih jauh dalam konflik kekerasan, sampai-sampai para aparat pun tidak dapat menanganinya. Adapun akibat dari adanya konflik ini adalah terjadinya pemblokiran akses jalan di mana-mana yang menjadikan harga transportasi umum dari satu tempat ke tempat yang lain menjadi sangat mahal. Selain itu, banyak juga pengungsi yang memilih keluar dari Ambon karena tidak kuat menjalani kehidupan di sana. Berbagai upaya pun telah dilakukan oleh petugas keamanan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, bahkan oleh masyarakat sendiri. Namun sayangnya tidak berhasil. Salah satunya ini adalah upaya Gubernur Maluku yang membentuk satuan tim 6 yang terdiri dari masing-masing pemimpin agama. Tugas mereka yaitu untuk menghentikan adanya kekerasan yang terjadi di Ambon, mencegah terjadinya penghancuran simbol-simbol keagamaan seperti gereja dan masjid. Selain itu, mereka juga mencegah terjadinya penghancuran rumah-rumah warga. Tetapi upaya ini tidak berhasil, sehingga akhirnya pemerintah pusat pun memimpin proses perdamaian dengan menandatangani perjanjian damai Malino II pada 11 Februari 2002 di Pegunungan Malino, Sulawesi Selatan. Kerusuhan yang merusak tatanan kerukunan antara umat beragama di Ambon ini berlangsung cukup lama, sehingga menjadi isu sensitif hingga saat ini.
Bahkan masyarakat Muslim dan Kristen di Ambon mempunyai trauma dan kewaspadaan yang tinggi akan hal ini. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia perlu memahami betul apa itu integrasi nasional. Sesuai dengan semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda-beda tetapi satu juga, perbedaan atau keberagaman yang ada di Indonesia ini perlu kita syukuri. Bukan untuk dipeributkan dan saling menjelek-jelekan satu sama lain. Meskipun kita berasal dari agama, budaya, suku, dan ras yang berbeda-beda, tetapi kita harus satu agar terciptanya Indonesia yang makmur dan sejahtera. Kehidupan bermasyarakat pun akan menjadi lebih tentram jika kita saling menghargai dan saling menghormati. Oleh karena itu, kita harus memegang teguh simbol semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.